Dokumen itu tidak hanya dimasukkan begitu saja dalam lembar kertas yang asli tapi isinya palsu, tapi untuk memastikan bahwa lembar kertasnya asli dan isinya palsu, lagi-lagi adalah ada tim verifikasi. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, ini berkaitannya yang kita akan bahas sekarang adalah berkaitan soal permintaan para netizen kita yang ternyata mereka mengusulkan atau berharap untuk yang kita bahas adalah soal dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo, presiden kita gitu ya, yang dinyatakan bahwa ada beberapa ijazah mereka mulai dari SMP, SMA yang diduga gitu ya, keasliannya diragukan, sampai kemudian akhirnya salah seorang warga yang bernama Bambang Trimulyono untuk kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan teman-teman sekalian, seperti kita tahu semua bahwa berkaitan gugatan tersebut sekarang ini sudah dijadwalkan gitu ya untuk sidang perdana, yaitu akan digelar pada tanggal 18 besok, 18 Oktober 2022. Ada hal yang menarik karena menjelang sidang perdana ini kemudian sang penggugat itu tiba-tiba kemudian diamankan oleh aparat penegak hukum gitu ya, oleh kepolisian kita. Hanya saja kemudian tentu dengan kasus yang lain atau kasus yang berbeda. Teman-teman sekalian, saya kira memang ini pertanyaan yang permintaan yang luar biasa gitu ya, yang bisa mewakili sebagian besar mayoritas penduduk kita, mayoritas netizen kita gitu ya, yang menginginkan ada informasi yang clear sebenarnya gitu ya berkaitan dengan dugaan kasus ini. Tapi harus dipahami bahwa kenapa publik kemudian berharap ada segera kepastian, ini bukan soal hal yang biasa, tapi karena memang adalah kasusnya sesungguhnya adalah kasus yang sangat luar biasa, karena implikasinya tentu juga akan berdampak pada sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga publik menjadi segera berharap ada kepastian gitu ya, kepastian atas kasus ini. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya tidak akan membahas berkaitan soal apakah dugaan ijazah palsu itu benar atau tidak gitu ya, karena itu adalah wilayah lembaga penegak hukum untuk kemudian memberikan judgement, untuk memberikan keputusan, kesimpulan apakah itu benar gugatannya atau kemudian jangan-jangan penggugat yang palsu ijazahnya asli atau sebaliknya gitu ya. Itu adalah wilayah pengadilan yang tentu sekali lagi bahwa sekarang ini sudah masuk pada tahapan untuk proses sidang gugatan sidang perdana gitu ya, yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta. Teman-teman sekalian, memang sebenarnya kalau kita lihat ada tarik menarik gitu ya, tarik menarik dalam kasus ini yang saya ingin mencoba memberikan pandangan dalam perspektif yang agak berbeda gitu ya dengan teman-teman lain, tapi saya akan mengaitkan pada situasi di mana sebenarnya bagi saya memandang bahwa terlepas sekali lagi ya, saya tidak akan mau masuk pada wilayah pengadilan karena pengadilan tidak bisa kita intervensi gitu ya. Tapi saya ingin melihat pada posisi ini bahwa ada memang hal yang menarik untuk kita cermati pada kasus ini, yaitu adalah memang betul bahwa sebelum diajukan gugatan di pengadilan ini sebenarnya pernah terbit ada buku undercover gitu ya, yang ditulis penggugatnya sendiri, undercover Jokowi gitu ya, yang penulisnya adalah penggugatnya gitu, yang kemudian terus berlanjut sampai sekarang. Tapi pertanyaan yang menggelitik memang bagi publik adalah satu, dari sisi yang kemudian melihat bahwa ada faktor sepertinya kepentingan lain di balik gugatan ini adalah karena kenapa, pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang? Karena kita tahu semua backgroundnya Pak Jokowi itu bukan tiba-tiba menjadi kandidat presiden gitu ya. Kita tahu bahwa mereka sudah menjadi pejabat publik itu mulai menjadi wali kota Solo, yang tentu pada saat proses untuk seseorang menjadi wali kota itu ada persyaratan dokumen, salah satunya adalah syarat akademik gitu ya, syarat termasuk syarat pendidikan gitu, yang misalnya SD, SMP, SMA gitu ya. Lalu kemudian ada yang biasa masukkan juga akademik, misalnya perguruan tinggi dari mana. Nah, sejatinya bahwa proses dokumen persyaratan itu kan diverifikasi oleh satu tim yang kuat gitu ya, dan saya menyebut tim yang kuat karena di sana ada beberapa elemen yang terlibat dan anggarannya gede gitu ya. Selain kemudian pernah di wali kota Solo, juga kemudian menjadi gubernur, ikut
pesta demokrasi DKI Jakarta dan berhasil terpilih gitu ya DKI, tentu lagi-lagi adalah proses untuk masuk menjadi kandidat ada tahapan yang dulu pemeriksaan dokumen. Sekali lagi bahwa dokumen itu tidak hanya dimasukkan begitu saja dalam lembar kertas yang asli tapi isinya palsu, tapi untuk memastikan bahwa lembar kertasnya asli dan isinya palsu lagi-lagi adalah ada tim verifikasi. Hal yang sama ketika maju pada pemilu 2019 kemarin yang dipersoalkan sekarang ini periode kedua gitu ya. Jadi sudah periode kedua jadi presiden, lagi-lagi ada persyaratan itu. Itu ada versi lain gitu ya. Tapi kemudian juga pada versian penggugat itu menyatakan bahwa ada bukti-bukti juga yang penting diklarifikasi. Jadi ini kemudian memang lagi-lagi ada pertarungan yang harus kita lihat. Tapi sekali lagi saya ingin mencoba mengajak kita untuk memandang bahwa sekarang ini teman-teman sekalian kita masuk pada agenda tahapan pemilu gitu ya. Yang boleh jadi saya menganggap bahwa jangan-jangan justru apa yang agenda masuk gugatan ini sebenarnya adalah desain yang sebenarnya titik awal untuk kemudian kita masuk pada arena pertarungan keabsahan informasi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita sekarang ini memang sebenarnya untuk masuk pada pemilu 2024 ini kan sesungguhnya pertarungan bagaimana di publik melakukan verifikasi terhadap yang disebut informasi. Jadi ada pertarungan. Kalau dulu teman-teman sekalian setiap kita pemilu ada pesta demokrasi maka selalu menyebut bahwa ancaman integritas pemilu itu adalah satu misalnya ada politik uang gitu ya, transaksi jual beli suara, kemudian netralitas birokrasi termasuk netralitas penyelenggara gitu ya. Lalu kemudian ancaman pada sisi lain itu adalah ketika misalnya ada keamanan dan macam-macam. Itulah kemudian yang kita tahu, kita selalu menyebut bahwa elemen-elemen inilah yang merusak integritas pemilu. Tapi sekarang ini dalam berbagai kajian, meskipun bahwa ancaman money politik itu kuat gitu ya, tetap masih ada dan bahkan semakin kuat, termasuk adalah profesionalisme penyelenggara juga menjadi ancaman yang cukup serius, apalagi kalau kita ingat proses rekrutmennya kemarin gitu ya. Ini saya kira yang masih harus kita hati, tapi pada saat yang jauh lebih sekarang ini adalah ada yang dikenal bahwa ternyata ancamannya lebih berbahaya itu adalah ketika perebutan yang namanya ruang-ruang informasi yang disebut adalah ruang untuk kemudian bagaimana pertarungan menginjek publik meyakini bahwa informasi itu benar meskipun itu salah. Atau orang selalu misalkan sekarang kita bergeser dari arena yang dulu adalah kebenaran gitu ya, sekarang berada pada arena di mana pertarungan bahwa yang penting publik itu meyakini bahwa informasi itu benar meskipun sesungguhnya tidak benar. Dan bisa kita lihat bahwa pertarungan dalam pembuktian apakah benar dan tidak benar soal kasus dugaan ijazah palsu ini, kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah menjadi salah satu test case untuk kemudian bagaimana perebutan di situ. Bagaimana kemudian sampung produksi gitu ya. Bagaimana orang-orang begitu memproduksi informasi yang kemudian targetingnya adalah supaya publik menjadi yakin bahwa itu betul yang disampaikan itu benar. Apakah yang disampaikan itu sesungguhnya tidak benar, itu menjadi tidak penting. Tapi bagaimana kemudian orang yang menerima informasi itu menjadi benar, diyakini itu sesungguhnya benar meskipun salah. Atau pada saat yang bersamaan, yang lain adalah karena sumber-sumber informasi yang valid justru tidak mampu mengimbangi bagaimana gerakan yang memprediksi berita bohong itu kemudian bisa sampai begitu cepat mempengaruhi publik. Nah ini saya kira kita lihat misalnya bagaimana kemudian pertarungan untuk meyakinkan publik apakah betul ini ijazah asli atau apakah betul ini ijazah menjadi tidak asli. Bagaimana kemudian respon publik ketika rektor UGM yang tiba-tiba serta-merta mengklarifikasi bahwa ijazah sarjana presiden kita, Presiden Joko Widodo itu adalah asli. Itu clear. Tapi kemudian bagaimana kemudian berita berseliweran lagi bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak penting karena kemudian diklarifikasinya adalah hanya statement dari rektor yang sekarang ini. Ini adalah sebuah ruang-ruang yang bisa kita lihat pertarungan informasi sebenarnya. Nah, dalam konteks ini apa yang ingin kami sampaikan sesungguhnya adalah bahwa apa yang terjadi pada informasi, pada perebutan informasi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini sesungguhnya adalah semua nuntut bahwa semua pihak pada pemilu 2024 ini segera kemudian ekstra antisipasi
bagaimana kemudian mencegah bersebarnya informasi yang sesungguhnya itu adalah informasi bohong, tapi kemudian diyakini menjadi benar. Karena cara penyajiannya yang begitu sangat cepat, lalu kemudian informasi yang memverifikasi informasi itu sendiri itu begitu sangat lambat, bahkan hampir tidak ada. Nah, siapa yang bisa ini kemudian menjadi pertarungan sebenarnya adalah ada banyak teman-teman yang kemudian mengusulkan sebenarnya adalah disebut bahwa elemen-elemen yang bertanggung jawab itu adalah perlu konsolidasi negara gitu ya, dalam hal ini terutama penyelenggara pemilu. Jadi kita berharap sebenarnya penyelenggara pemilu ke depan itu adalah tidak hanya kemudian terfokus kepada soal bagaimana mengantisipasi banyaknya alat peraga yang salah penempatan di jalanan gitu ya, karena itu adalah urusan Satpol PP gitu ya, atau kemudian bagaimana anak-anak kemudian kandidat membawa anak-anak ikut kampanye, karena lagi-lagi itu bisa bekerja sama dengan institusi lain, meskipun itu penting dijaga dan harus diatur, dilarang gitu ya, karena menyangkut keselamatan. Tapi pada sisi lain bahwa sejatinya sekarang ini benar-benar penyelenggara pemilu harus ekstra bagaimana fokus untuk kemudian melihat pada posisi yang mana ancaman yang paling serius pada pemilu sekarang ini. Yaitu misalnya selain dengan yang saya sebutkan tadi adalah soal praktik politik jual beli suara, yang kemudian itu karena ada pemodal, ada oligarki macam-macam. Tapi yang paling menjadi penting juga adalah bagaimana menghadapi disinformasi, praktek-praktek disinformasi yang orang kemudian menyebut kita bergeser ke era kebohongan. Kalau ini terjadi, pergeseran ini betul-betul bisa masuk merambah kita, maka ketahuilah implikasinya sesungguhnya adalah itu kemudian bukan hanya sekedar merusak tatanan yang menyebut integritas pemilu, tapi sesungguhnya ini adalah dengan sendirinya akan melahirkan pemimpin yang tentu diyakini bahwa bukannya melahirkan pemimpin sebagaimana mandat konstitusi kita pemilu untuk kesejahteraan, tapi bisa-bisa adalah pemilu hanya akan melahirkan pemimpin yang justru akan menggerogoti negara kita. Karena ketahuilah bahwa mesin pemproduksi informasi itu adalah ada faktor X yang sesungguhnya memproduksi, di mana boleh jadi juga istilah oligarki, atau pada sisi lain karena ada ambisi yang bersangkutan untuk terpilih. Ini yang harus kita lihat pada posisinya. Berkaitan dengan pandangan soal tadi, soal kasus dugaan ijazah palsu, bagi saya adalah sederhananya, kita adalah negara hukum, dan saya tentu berharap bahwa kita semua berharap bahwa segera ada kepastian atas kasus ini, biar kemudian tidak menjadi arena ruang-ruang yang semakin kosong untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang memproduksi berita bohong itu untuk kemudian melahirkan stigma bagi publik, bahkan kemudian persepsi yang negatif untuk terhadap seseorang gitu ya. Itu menjadi penting karena ketahuilah bahwa sekali lagi ini penting segera kepastian. Apakah ini adalah berita bohong saja atau jangan-jangan ada berita yang benar? Soal dalam hal kebenaran untuk sekarang ini adalah itu berada pada wilayah pengadilan untuk melakukan proses penelitian, menguji perkara, untuk kemudian akhirnya melakukan pemeriksaan dan untuk memberikan putusan apakah gugatan itu benar atau justru benar yang ini adalah asli ijazah itu. Apapun keputusan itu tentu semua kita menghargai, tapi bagi saya adalah ini adalah bagi kita semua publik laboratorium untuk segera hati-hati dalam posisi untuk perebutan ruang-ruang untuk memanfaatkan pemilu nanti memproduksi berita bohong, atau yang selalu disebut bahwa pertarungan antara para aktor yang ternyata hanya merebut kekuasaan dengan segala cara, termasuk adalah memproduksi berita-berita tidak penting apakah berita itu benar, tapi yang menjadi penting adalah bagaimana orang meyakini bahwa berita yang disampaikan itu adalah benar adanya.